Kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur kehadirat-Mu untuk segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, kami sebagai satu keluarga, umat-Mu, umat Katolik di San Bernardino dan sekitarnya, kami berkumpul sebagai satu keluarga untuk mengadakan rekoleksi, menyiapkan Paskah kami. Di masa Prapaskah ini, kami ingin bersama-sama merenungkan apa yang menjadi undangan gereja untuk kami semua, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit, masa pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, lewat gereja-Mu Kau memanggil kami untuk menjadi sesama. Terlebih, Engkau mengajak kami untuk menjadi the good Samaritan. Semoga kami menjadi orang-orang yang peka, tapi sekaligus penuh sukacita dan kerendahan hati untuk mampu berbela rasa dengan sesama kami. Sehingga hadirnya kami di tengah-tengah kehidupan, di tengah keluarga, benar-benar menjadi hadirnya yang membawa sukacita dan harapan. Sehingga rahmat kebangkitan yang kami imani akan dirasakan oleh sesama kami, terlebih orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, dan komunitas kami. Bapak yang terkasih, sertai acara rekoleksi kami dari awal hingga akhir. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan rahmati, berkati seluruh alat yang kami pakai hari ini untuk menopang, untuk mendukung acara kami. Dan terlebih berkatilah setiap pribadi, Kau buka hati mereka untuk mampu mendengarkan Roh Kudus-Mu untuk menaungi dan membuka hati mereka. Beracarlah Tuhan bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih. Romo, selamat pagi. Amin. Sekarang saya akan lepas gitar saya ya. Ya. Nanti kalau saya bawa gitar kira pengamen. Ya, padahal kita bersama-sama akan merenungkan tema ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi sesama di tengah dunia yang terluka. To be a loving neighbor in a wounded world. Ya. Sebuah refleksi sikap gereja menghadapi pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu Bapak Ibu pernah mendengar kisah saya yang saya kena COVID. Ya. Jadi saya datang ke sini juga untuk syukuran, salah satunya ya. Syukuran karena sudah disembuhkan dari COVID. 35 hari saya ada di rumah sakit Karolus dan saya lulusan terbaik ketiga dengan summa cum laude. Jadi yang pertama itu summa cum laude itu Romo Bambang Rudi SY. Dia 45 hari di rumah sakit Karolus dan 21 hari di ICU dan hidup. Nah, ini yang penting digarisbawahi belakangnya hidup ya, karena banyak yang tidak hidup ya. Kemudian lulusan terbaik yang kedua adalah Romo Hariliong. Anda mungkin pernah dengar Romo Hariliong. Romo Hariliong itu Romo Projo Jakarta. Dia di rumah sakit selama 41 hari. Kemudian di ICU 19 hari dan hidup. Nah, itu penting lagi. Kemudian lulusan terbaik ketiga, kalau mereka berdua summa cum laude, saya cum laude saja. Ya, karena saya 35 hari, kemudian tetapi saya lebih dari mereka karena saya sempat koma 6 hari. Ya, jadi saya masuk tanggal 18 Desember 2020. Kemudian saya terbangun dari tidur lama saya tanggal 26 Desember. Koma. Kemudian 14 hari saya di ICU. Dan selama 14 hari itu
saya tidak bisa apa-apa, kemudian saya diinfus di pangkal paha saya, ya. Dan itu pengalaman antara hidup mati. Maka kalau sekarang ini hidup, bagi saya ini adalah second life, ya. Maka kita bersyukur kalau kita masih hidup, Bapak Ibu kasih, ya. Karena kadang-kadang penyakit dan kadang-kadang kematian itu sangat dekat dengan kita, ya. Ya tentu saja kita tidak jauh, ya. Baru saya datang ke sini tanggal 14, tanggal 15 saya bersama Romo Haji saya diajak untuk mendoakan Pak Hari, ya Pak Hari, ya Pak Hari, tanggal 15. Kemudian 15 hari berikutnya Bapak Hari dipanggil pulang. Saya pasang, ya, dengan begitu cepatnya. Maka ketika sekarang ini kita diberi anugerah hidup, kita harus bersyukur. Tetapi semakin kita bersyukur kalau hidup kita itu menghidupkan orang lain. Amin. Amin. Nah itu ada orang Manado. Ini orang Manado berapa? Banyak, ya. Kalau kita datang ke Manado, di situ ada desa Pratulangi, ya. Tumo apa itu, ya? Pokoknya itu tumo ya, bukan tumo orang Jawa, ya. Itu kutu busuk, ya. Orang Manado itu kita datang sampai Manado ada tulisan dari Sang Pratulangi. Orang hidup harus menghidupkan orang lain. Nah kalau Purwokerto, ya Purwokerto ngomongnya apa? Urip itu uruk. Urip uruk itu berarti hidup harus menghidupkan orang lain. Ini yang baru namanya hidup. Tapi banyak di antara kita hidupnya itu kadang-kadang nggak ada manfaatnya untuk orang lain. Kadang-kadang hidup kita itu useless, tanpa manfaat. Nah, maka menjadi penting ketika hidup kita itu menjadi berkat untuk orang lain. Maka hidup yang menjadi berkat untuk orang lain, kita ingat apa yang dikatakan oleh Mother Teresa. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Ya, kita kan nggak bisa mengadakan melakukan yang spektakuler. Ya, mungkin sederhana, tetapi dengan cinta yang besar. Ketika seorang istri itu bikin telur ceplok, what is telur ceplok? Ya, itu untuk suaminya dengan penuh cinta, ini luar biasa. Ketika seorang suami mengantar istri, ya, untuk nge-gym, ya, biar istrinya itu langsing kayak yang berukir. Nah itu kalau diantar dengan penuh cinta, sudah luar biasa, ya. Tetapi kan sekarang ya udah mau dulu lah, apalagi sudah 30 tahun nikah, mau jadi apa terserah, yang penting hidup. Mau jadi apa terserah lah, yang penting hidup. Aduh, ini tanda tanya besar nih, ya. Semoga yang ada di sini gak ada yang begitu. Amin. Hidup kita betul-betul menghidupkan orang lain. Hidup kita betul-betul menjadi orang lain itu merasa disemangati. Itu yang namanya baru hidup. Maka sekarang saya mengajak kita untuk melihat sikap gereja, bagaimana di masa pandemi ini gereja itu juga ingin merindukan setiap anggota keluarga, anggota gereja itu hidupnya itu berguna untuk orang lain. Ya, maka saya sengaja dengan dua gambar ini, ya. Dan Anda tahu kalau melihat gambar yang satu ini, yang sana itu saya lupa bawa pointer, ya. Yang sana itu kira-kira Anda langsung terbersit apa ya? Kalau melihat gambar yang sana ini. Yesus dan orang yang terluka. Kemudian ada yang mengatakan inilah gambar The Good Samaritan, orang yang mau peduli, ya. Dan gambar sebelah memang sengaja gambar dari tangan yang menggapai tangan lain. Itu digambarkan tangan Tuhan, ya, yang menarik kita untuk ambil bagian dalam kehidupan ini. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan setiap orang untuk tidak berperan dalam hidup setiap orang tanpa terkecuali. Maka ketika kita ini masuk di dalam keluarga, maka Tuhan pasti ingin Anda punya peran dalam keluarga. Kalau Anda masuk dalam komunitas, pasti
Tuhan juga ingin supaya setiap Anda itu berperan dalam komunitas. Gak ada yang namanya kebetulan. Betul saudara? Gak ada yang kebetulan. Ya. Jadi kalau pada saat ini juga kita ketemu, saya ketemu di tempat ini bukan kebetulan. Ya. Kita sudah merancang, tapi nampaknya rancangan Tuhan itu jauh lebih baik. Amin. Dulu kan dirancang tahun 2000 kita rekoreksi terus ya. 2000 sudah siap-siap, saya juga sudah siap macam-macam. Covid datang. Ya, Omikron datang. Akhirnya ketika Omikron datang, tetap saja kita agak nekat ya teman ya. Rumah sudah berangkat saja. Ya, dan saya bilang siap berangkat. Ya, dan ternyata memang itu ya. Rencana Tuhan itu jauh lebih indah, termasuk hidup Anda. Amin. Amin. Rencana Tuhan itu indah. Maka saudara terkasih, saya mengajak kita sekarang belajar dari orang Manado. Orang Manado. Ya. Siapa itu? Mari kita dengarkan berikut. Bersama dengan kita, Gracia Poli lahir di Manado 11 Agustus 1987. Grace sejak kapan bergabung sama di PCC? Sekitar tahun 2008, dan saat itu 2010 mau join di jadi waktu saya masuk pelatnas di tahun banyak pembina yang bilang bahwa saya adalah salah satu harapan untuk bisa memajukan bulu tangkis Indonesia khususnya di ganda putri. Tapi along the way waktu saya menjalani itu di tahun 2007, 2011 itu saya cedera. Paling puncaknya itu 2012 sebagai seorang atlet ingin ikut berpartisipasi dalam Olimpiade. Dan kenyataannya kan masuk Olimpiade tapi saya didiskualifikasi bagi Olimpiade. Dan itu membuat hancur semua mimpi, buya dan segala macam, dan banyak orang bilang, lalu buat apa investasi banyak-banyak pada akhirnya tidak menghasilkan prestasi apapun. Apa yang membuat akhirnya Grace tidak jadi menyerang? Sedikit orang yang masih percaya dengan talenta saya di dalam dunia bulu tangkis ini, dan itu termasuk gereja, keluarga, dan teman-teman dekat saya yang mereka bilang you still can do it. Tapi pada saat itu saya juga tidak muda lagi, dan buat seorang wanita menyerah itu adalah salah satu opsi waktu itu. Jadi dilema buat saya untuk meneruskan, dan Tuhan yang intervensi dalam kehidupan saya, dan orang Tuhan yang sangat besar bahwa kamu harus lanjutin karena kamu belum selesai. Jadi itu yang membuat saya mau maju, dan saya mendengar sedikit suara yang positif, dan di antara semua mayoritas yang bilang saya pada waktu muda, you're done. Apa definisi keberhasilan menjadi bintang bagi seorang Grace Poli? Bisa bersinar buat orang lain, bukan buat diri saya sendiri saja. Karena mimpi saya juga adalah bisa menciptakan generasi selanjutnya yang mereka bisa bersinar dan bisa melanjutkan tali estafet ini. Ada ganda putri lainnya itu untuk bisa bersinar. Bahkan saya sering bilang ke mereka, kalian bisa lebih dari apa yang kalian pikirkan. Bukan hanya juaranya, tapi bagaimana suatu kita juara, kita dihargai sama orang, otomatis itu karena kita punya nilai yang bagus dalam hidup kita, seperti kita punya attitude yang bagus, kita punya karakter yang dinilai sama orang, bisa ada positifnya di dalamnya. Jadi nilai-nilai itu yang saya lebih ingin tekankan kepada adik-adik saya sih, dan generasi-generasi berikutnya. Kamu dikenal bukan hanya karena fighting spirit kamu di kalangan atlet dalam negeri, maupun di luar negeri kamu dikenal karena fighting spirit. Tapi selain itu kamu dikenal karena kamu dapat dipercaya. Saya dengar banyak di tempat orang curhat. Tapi kamu apa yang menyebabkan kamu menjadi orang yang pribadi seperti itu? Saya banyak belajar suatu di kegagalan itu. Saya semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan ajari saya untuk punya nilai-nilai yang bagus. Ternyata itu Tuhan persiapkan untuk saya bisa share nih. Jadi yang info saya sering bagikan setiap minggu atau fase-fase lain, dan teman-teman yang sharing ya, komunitas di keluarga, bahkan itu yang membuat saya nggak usah saya ngomong, mereka sudah bisa merasakan, dan bahkan mereka bisa datang dan untuk minta pendapat. Dan saya bersyukur karena itulah Tuhan ciptakan saya untuk bisa memberkati banyak orang. Oke, tepuk tangan untuk Grace Poli ya. Untuk hal yang
Tetapi kita tahu siapa itu Chris Paul ini. Dan tadi ungkapannya beberapa poin yang saya rasa kita renungkan bersama ketika dia mengatakan masih ada sedikit orang yang percaya kamu bisa. Di mayoritas yang mengatakan kamu sudah habis. Tapi ada satu yang mempercayai dia mengatakan keluarga saya dan komunitas gereja saya. Saya merenungkan coba kalau ini terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga banyak yang diantara kita mengatakan saya udah habis dapat, saya udah nanti. Tapi kok ada yang masih mempercayai? Mungkin yang mempercayai itu adalah pasangan Anda yang selalu mengatakan, ayo bisa kamu, ayo kau bisa, lakukan, do the best. Ada yang masih percaya. Bahkan tadi dikatakan komunitas itu mempercayai saya. Maka ketika kita ada di dalam komunitas, kita ada di dalam keluarga, pertanyaannya apakah saya menjadi orang yang salah satu memberi kepercayaan pada orang-orang di sekitarku. Mungkin itu anak-anakku yang saat ini perlu aku percaya. Mungkin itu orang tuaku, mungkin. Tetapi banyak di antara kita yang mengatakan kamu nothing. Kalau orang Jawa itu bilang hilang-hilangan dosis. Ya, hilang satu nggak apa-apa lah, tubuh yang lain. Kadang-kadang kita di komunitas kan juga begitu ya. Di gereja pun kadang-kadang itu yang nggak ada gunanya itu, dia nggak datang nggak apa-apa lah. Koleksinya kecil ya. Langsung aja gitu. Nggak perlu tuh. Ya, masuk gereja dilihat dari koleksi. Tapi ada orang yang begitu. Udah singkirkan aja. Ini bukan karakter Tuhan. Karakter Tuhan itu sudah dikatakan tadi oleh Poli tadi mengatakan sebagian orang percaya. Dan akhirnya dia bisa hidup dan dia bisa menunjukkan terang itu. Dan kita tahu ya si Chris Paul ini peraih satu-satunya itu dua ya. Ketika Olimpiade kemarin ya dia meraih emas bersama pasangannya Aprilia. Dan ini luar biasa. Dan dia mengatakan kelihatan orang Kristennya ketika dia mengatakan aku diciptakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidupku harus memberkati orang lain. Bukan sebaliknya aku menjadi batu sandungan untuk orang lain, tetapi hidupku menjadi terang. Sehingga inilah sebetulnya ketika Yesus datang dan dia juga sebetulnya mengalami hal yang sama. Dia Yesus, kamu udah habis kamu. Apalagi kamu datang ngapain? Kamu manggul sawit. Lalu mati usia 33, nothing lah. Tetapi ada suara yang mengatakan, no, ini putra kesayanganku, kepadanya aku berkenan. Dan itu yang dikatakan bapaknya terus menerus kepada Yesus, sehingga dia muncul percaya diri untuk mengatakan, yes, saya akan menjalankan tugas Bapa sampai selesai. Ya, nah. Saya yakin juga Bapak Ibu Saudara terkasih, Anda hadir dimanapun Anda berada, termasuk di dalam keluarga, termasuk di dalam komunitas, Anda ada rencana khusus Tuhan hadir di dalam kehidupan ini. Jadi tidak ada satu orang pun yang hidup di tengah ini, tengah dunia, hadir tanpa rancangan Tuhan. Semua dengan rancangan, semua dengan tujuan yang istimewa. Hanya seringkali kita tidak mampu menangkap yang apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita. Padahal Allah punya rencana yang sangat indah. Nah, saudara terkasih, gereja juga menangkap ada sesuatu hal yang indah yang terjadi di tengah-tengah kita meskipun di tengah-tengah pandemi. Ya. Dan saya ingin mengingatkan kepada kita situasi saat ini yang situasi sangat sulit. Ya. Tetapi puji Tuhan situasinya sudah mulai menurun. Meskipun di Malaysia muncul varian baru lagi. Katanya lebih cepat dari Omicron. Berarti mungkin ini Tantecron. Ya. Omicron sudah ada, lalu ada lagi. Mungkin nanti namanya Tantecron ya. Kan tante biasanya lebih macam melincah daripada om ya. Ini Tantecron kali ya.
Tetapi situasinya sudah menurun dan nanti saya bersyukur pulang sudah tidak ada karantina, pulang sudah tidak pakai PCR lagi. Ya. Kalau dari sini pakai harus, tetapi sampai Jakarta tanpa PCR. Yang penting bahwa peduli lindung. Ya, remaja sudah belum peduli lindung ya. Lalu bukti booster. Nah, saya udah 4 kali saya vaksin 1, 2, lalu booster ilegal dan kemudian booster legal. Nah, di Indonesia itu ilegal bisa, ya. Pokoknya di Indonesia itu semua bisa, ya. Ini luar biasanya nih. Hidup Indonesia. Nah, oke, ini situasi yang sulit, pandemi, dan situasi ini menghantam semua. Karena kita bersyukur karena Indonesia termasuk 5 negara besar yang menangani pandemi dengan baik. Meskipun kaum kadrun, karena Anda tidak tahu kadrun itu kadal burun, itu selalu mengatakan pemerintahan Jokowi itu pemerintahan yang pokoknya jelek, nggak ada yang baik di mata kadrun. Kadrun itu apa Bapak Ibu? Kadal burun. Kadal burun itu sebenarnya tidak menyangkut agama, tetapi orang-orang yang punya keyakinan pokoknya dia paling benar. Yang lain salah, yang lain itu harus menghargai saya, menghormati saya, itulah kadrun. Kebetulan di Indonesia yang kadrun-kadrun yang tetangga sebelah. Ya, tetapi di keluarga pun ada kadrun. Ada suami yang menangnya sendiri, gak mau dengerin istri. Namanya kadrunisasi dalam keluarga. Banyak istri yang bikin suami kucel. Ini juga kadrun di dalam keluarga. Ya, banyak romo yang kadrun juga. Ya, kamu dengar umatnya. Yang penting ini sabdo pandito ratu. Apa yang dikatakan romo harus didengarkan. Yang lain umat itu apa? Rekrut. Ya, ini kalau romo yang kayak ini berarti apa? Cepat sekali. Pengalaman. Nah, jadi kadrun ini harus disingkirkan. Tidak hanya kita melihat sana di Indonesia yang nyinyir itu, ya. Nyinyir itu dulu sering kali kalau di Indonesia kan selalu dikatakan nyinyir itu kayak nenek lampir, nyinyir. Ya, padahal yang perlu di rebonding tidak hanya rambut, tapi juga bibir itu di rebonding. Nyinyirnya kita ampun luar biasa. Nah, diharapkan kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Nah, gereja menginginkan situasi pandemi ini kita jangan berhenti kemudian menyesali diri dan mengatakan saya tidak bisa membuat apa-apa. Ternyata gereja itu juga tergerak di masa pandemi ini. Maka apa yang dilakukan oleh gereja ini? Ya, jadi gereja itu di tahun 2019 Paus kita itu menulis tentang ensiklik Fratelli Tutti. Nah, saya ingin tanya kepada Anda sekalian, siapa yang tahu apa itu ensiklik Fratelli Tutti? Coba. Siapa? Fratelli Tutti. Yang bisa jawab langsung ambil sepeda. Ayo. Fratelli Tutti apa? Ada yang tahu? Ya. Fratelli Tutti. Tutti itu temannya Toto. Ya, Fratelli Tutti. Fratelli Tutti itu atau sekarang ensiklik dulu lah. Ensiklik. What is ensiklik? Fratelli Tutti. Cari di Google ya. All brother. Ensiklik. All brother, semua saudara. Surat gembala. Surat gembala Paus untuk umat manusia. Ya, untuk kita. Dan waktu itu Paus kita Fransiskus menulis ensiklik Fratelli Tutti. Fratelli itu fraternity.
persaudaraan. All brother. Ya, all brother. Dari tuti itu total, totus, seluruh persaudaraan untuk seluruh orang. Ya, ini Fratelli Tutti. Dan ensiklik ini dirancang untuk menghadapi bagaimana gereja hadir di tengah-tengah masa pandemi. Ya, ini Fratelli Tutti. Jadi Anda harus tahu lah ya. Kadang-kadang kita orang Katolik itu nggak tahu hal-hal ini. Sudah 50 tahun Katolik tapi ensiklik nggak tahu. Masih tanya-tanya itu dengan martabat temannya siapa itu? Wah, ya Fratelli Tutti, ensiklik ya. Ensiklik itu apa? Ya kadang-kadang kita nggak tahu. Padahal sekarang ini Anda bisa cari di mana-mana. Termasuk kalau Anda ingin Katolik yang betul, cari aja di www.katolisitas.org. Itu bikinannya orang Banjar, Takbar dan Purwokerto lah itu ya. Stefanus Lei itu dulu dia keluar dari kedudukannya sebagai banker, sudah pegang manajer di Asia katanya. Lalu dia itu keluar kuliah tentang Mariologi khusus ke Amerika bersama istrinya, kemudian sekarang mendirikan W Katolisitas. Suaminya orang Purwokerto, istrinya Tegal, pokoknya belah. Ya, ya mungkin ada saudaranya besok tanggal 16 mau datang ke Riverside katanya. Ya, Tante Vin dan Pak Bun, mungkin ada yang kenal tuh, mau datang ke sini. Nah itu pendirinya, dan itu luar biasa. Ya. Dia tinggalkan semuanya untuk mengabdi kepada gereja. Mereka berdua suami istri tidak punya anak, dan khusus hidupnya sekarang diberikan gereja. Ya, ini Stefanus Lei. Nah, Anda bisa cari di sana tentang apa itu ensiklik Fratelli Tutti. Nah, saya hanya ingin memberikan gambaran singkat, Bapak Ibu yang terkasih, supaya kita tahu apa yang seharusnya kita buat berdasarkan anjuran gereja. Pada tanggal 3 Oktober 2020, Paus Fransiskus menandatangani ensiklik Fratelli Tutti di Assisi, tempat kelahiran hidup Santo Fransiskus dari Assisi. Mungkin juga Anda harus tahu kenapa kok Paus kita ini mengambil nama Fransiskus. Namanya ada maksud khusus, sehingga kita akan tahu Paus kita ini Paus yang paling humanis mungkin saat ini ya. Luar biasa, dia memberikan tentang ekosistem apa yang ensiklik tentang itu juga ada. Kemudian bagaimana dia ingin memperbaiki wajah gereja dengan evangeli apa? Halo, tahu ensiklik yang ingin memperbaiki wajah gereja? Evangeli, ya, Evangeli Gaudium. Karena Paus itu melihat wajah gereja itu wajahnya seperti orang yang baru pulang dari rumah duka. Wajahnya nyanyi gak ada sukacita. Ya, beda dengan saudara kita yang Kristen ya. Haleluya saudara. Kadang-kadang terlalu nggak tahu berhentinya di mana. Ya, terlalu sukacitanya ya. Itu. Nah, Paus itu ingin belajar dari saudara kita yang Kristen, mengatakan kita belajar dari saudara kita yang Kristen perlu sukacita. Karena ketika kita punya Tuhan harus ada sukacita. Amin. Harus ada sukacita karena Yesus sendiri adalah apa? Sukacita. Kan Yesus itu apa? Injil yang hidup itu Yesus. What is Injil? Injil itu kabar sukacita. Maka kalau kita ini orang Katolik, bukannya lalu seperti masuk gereja kok banyak utang. Nyanyinya begitu, pokoknya jalannya juga nggak semangat. Coba kalau nyanyinya penuh dengan sukacita, dengan semangat itu promonya coba. Tapi coba lihat banyak orang yang nggak banyak sukacita. Nah, ini Paus mengatakan lewat ensiklik Evangelii Gaudium mengatakan, hei orang Katolik, Anda harus bawa sukacita.
di dalam keluarga, di dalam komunitas. Kita harus memberikan sukacita. Nah, itu salah satunya. Keistimewaan dari paus kita saat ini, dan saya sangat setuju. Maka kita nggak usah takut kalau misalnya tadi nyanyi ya, nyanyi main gitar itu lalu dengan Kristen itu. Kenapa? Kenapa kita takut kadang-kadang orang mengatakan, orang mau jangan nyanyi lagu itu lagu Kristen, itu lagu Islam, emangnya lagu beragama. Ya. Kecuali kalau kita nyanyi di gereja kemudian lagunya misalnya ya lagu bukaan, lagunya apa itu yang Cecak Rowo misalnya. Ya. Tahu ya lagu Cecak Rowo, tahu nggak? Yang lagunya gimana tuh? Dulu kan pernah di Indonesia itu dibuat syair lagunya Cecak Rowo, tapi syairnya syair gereja. Ya tetap aja orang bayangannya Cecak Rowo. Nah ini namanya udah keblinger sih. Ya kalau nyanyinya begitu. Ya, tetapi kalau kita nyanyi lagunya seperti tadi ya, bertemu dalam kasihnya, kan luar biasa. Kita bisanya merasakan kegembiraan, tapi juga kita harus sesuaikan dengan masanya. Ya, masa prapaskah ya kita lagunya ya yang sedikit membawa ini dalam bertemu. Nah, nanti suasananya kan nggak kena tuh, misalnya seperti itu. Tapi dalam prapaskah atau dalam rekoleksi kayak gini ya no problem. Ya. Nah kadang-kadang orang fanatik sekali, fanatik yang sempit. Nah itu yang sering kali terjadi. Fanatik, yes, kita sebagai orang Katolik harus fanatik bahwa Yesus itu selamatkan buat saya, bahwa dengan jalan Katolik saya masuk surga, harus fanatik. Itu tetapi ke dalam, kalau keluar kita juga harus menghargai saudara kita yang muslim, baik kalau yang baik masuk surga kok. Amin. Amin. Saudara kita yang Hindu, yang Buddha kalau baik masuk surga kok. Jadi kita jangan berpikir surganya miliknya orang Katolik berarti sama ada kadrun. Sama. Kadrun kan begitu, surga miliknya mereka. Sedangkan Anda itu kasihan deh. Mau dibilang KTP-nya non muslim aja langsung masuk neraka kok. Ya, ada ustadz yang bilang begitu. KTP-nya non muslim langsung masuk neraka. Jadi Tuhan nanti lihat KTP Anda. Kasihan ya. Kalau Anda nggak punya KTP, nggak punya ID, penduduk gelap. Kasihan sekali. Ya coba itu kadang-kadang orang berpikir kayak gitu. Mosok surga ditentukan oleh KTP. Surga ditentukan oleh apa? Hidup Anda. Amin. Hidup di dalam Tuhan itu yang menentukan Anda masuk surga. Kalau hidup tanpa Tuhan, nothing. Apalagi Christian without God. Ya Christian. Kemarin saya mengatakan Christian coret aja Christ-nya. Tinggal IAN. Ya tak? IAN itu apa? I am nothing. Ya. Jadi kalau Anda orang Kristen tanpa Kristus, nothing Anda kok. Kita tanpa Kristus, dia bukan siapa-siapa. Kami misalnya, Romo Adrian saya itu, kami begini kan karena Romo. Kalau enggak, saya paling siaran kemana? Kaliori, sedang Solo, nggak mungkin sampai ke Amerika. Tapi karena Romo, karena saya imamnya Tuhan, sehingga imamnya Kristus hingga sampai di sini. Jadi kalau kita enggak itu nothing. Nah sekarang pertanyaannya, Anda berani nggak mengatakan you tanpa Kristus nothing? Pasanganku jangan ini ya. Jadi kalau ke gereja lah, ya, sekali dicoret kita nggak tahu, ya, sekali dicoret kita nothing. Nah ini, jadi paus kita luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih. Paus kita ini sangat humanis dan dia merindukan orang Katolik menjadi berkat kemanapun, menjadi kabar sukacita orang pengikut Tuhan. Dan masa pandemi ini kemudian paus kita mengajak, ya, dengan kemudian mempublikasikan ensiklik ini pada tanggal 4 Oktober. Nah silahkan Anda nanti cari di Google, maka kita enak sekali Google, cari aja Fratelli Tutti, ensiklik isinya apa saja.
ya. Dan saya tidak akan menjelaskan 8 bab isinya, ya, karena kalau ini akan sampai nanti Paskah baru selesai, ya. Jadi nggak akan saya terangkan 8 bab itu. Nah, ensiklik ini bertujuan untuk mendorong kerinduan akan persaudaraan dan persahabatan sosial. Pandemi COVID-19 menjadi latar belakang ensiklik ini. Kedaruratan kesehatan global telah membantu menunjukkan bahwa tak seorang pun bisa hidup menghadapi hidup sendirian. Dan bahwa waktunya sungguh-sungguh telah tiba akan mimpi sebagai satu keluarga umat manusia, di mana kita adalah saudara dan saudari semua. Ini, jadi Paus kita mengajak kita untuk di tengah pandemi ini untuk mengangkat semangat bahwa Anda diciptakan menjadi orang bersama. Ya, kita tidak bisa menghadapi hidup ini seorang diri. Ini yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, dan kita adalah saudara. Dan saya rasa ajakan Paus ini kan sangat ya manusiawi sekali. Karena sebetulnya kita tanpa agama pun manusia dan manusia kumpul kan harusnya begitu. Tapi justru kadang-kadang kita berpikir orang dengan beragama kok jadi musuhan satu dengan yang lain. Itu yang mengherankan. Seharusnya dengan agama, dan itu kita katakan oleh seorang artis Indonesia mengatakan agama itu harus menjadi apa? Menjadi kompas moral. Agama menjadi kompas moral. Tetapi yang terjadi saat ini gagal. Karena justru agama membuat kita itu saling bermusuhan. Kalau di Indonesia ya Kristen dan Islam. Kalau di sini mungkin dengan gereja Kristen lain, dengan yang tidak beragama dan sebagainya. Kita bermusuhan. Padahal kita beragama. Saya menjadi ingat ketika saya di Purworejo, saya punya anjing 8 waktu di Purworejo. Anjingnya ini saya kasih makan, saya mandiin, ya. Kemudian kalau saya pulang waktu itu saya mendampingi bruder dan frater. Ya. Anjing-anjing ini kalau saya pulang dari pelayanan, justru yang menjemput pertama adalah anjing-anjing. Ya, mereka goyang joget ini akan bilang promo datang. Fraternya, brudernya enggak datang. Baru saya klakson, mereka baru tahu. Saya bilang anjing lebih baik daripada frater. Ya. Nah, anjing itu bisa begitu karena apa? Karena tidak beragama. Kalau yang satu Islam, satu Hindu, satu Katolik, mau begini, kamu Islam yang enggak jadi lah. Tetapi mereka tidak beragama, malah menyatu. Ini yang seringkali saya katakan mereka tidak beragama, tapi lebih baik. Ini yang seringkali membuat apa? Membuat orang kemudian udah ngapain beragama? Karena para pengikut Tuhan itu tidak bisa menampakkan wajah. Maka ini menjadi undangan untuk kita sekalian, Bapak Ibu terkasih, tantangan untuk kita, apakah kita betul-betul bisa menghadirkan wajah Tuhan. Maka Paulus kemudian mengatakan ini perlu ditekankan lagi, bahwa kita adalah saudara dan kita harus menjadi saudara bagi yang lain. Nah, ini ensiklik ini ada 8 bab. Dan saya akan hanya menerangkan 2 bab secara singkat, yaitu bab 1 dan bab 2. Ya. Bab 1 itu dikatakan bahwa sekarang ini, zaman ini banyak penyimpangan, ya, banyak manipulasi, deformasi konsep demokrasi. Misalnya seperti di Indonesia ini, demokrasinya sekarang ini kan sangat memprihatinkan, ya, sangat memprihatinkan. Orang bisa memaki-maki Jokowi misalnya dengan kata-kata yang sangat-sangat, ya, itu nggak sopan dan di luar, menurut saya sudah kebangetan sebetulnya. Tapi semua mengatasnamakan demokrasi, ya. Dan demokrasi kita ini liar, ya. Indonesia itu liar, saya. Maka kita berharap, ya, semoga nanti bisa Indonesia lebih baik, ya.
Kemudian soal kebebasan, soal keadilan, hilangnya makna komunitas sosial dan sejarah, cinta dan kepedulian dan sebagainya itu dikatakan situasi yang sangat memprihatinkan. Ya, dalam ensiklik itu dikatakan itu situasinya sangat memprihatinkan dan di situ dibutuhkan manusia yang mampu memanusiakan orang lain. Ya, sehingga kita bersyukur seperti Sang Ratu Langit itu sudah punya vision ke depan. Dia sangat Kristiani, ya, mengatakan orang hidup harus menghidupkan orang lain. Ya. Orang Jawa juga istilahnya apa? Ngewongke orang, memanusiakan orang lain, dan ini sangat-sangat Kristiani. Ya, dengan berbagai ungkapan yang dimatakan kita harus menjadi sesama. Maka di situ lalu Paulus mengatakan bahwa masalah-masalah global ini membutuhkan tindakan-tindakan global. Diingatkan pula bahaya tembok-tembok budaya yang menimbulkan kejahatan terorganisir yang disulut oleh ketakutan dan kesendirian. Ya, karena kita lihat ya, situasi yang memprihatinkan itu terjadi. Ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 ini. Maka kemudian Paulus mengatakan, mari kita melakukan sesuatu. Dan itulah yang kemudian ditawarkan oleh Paus Fransiskus untuk gereja universal. Jadi bukan hanya di Indonesia tapi juga di Amerika ini. Bahwa kita harus menjadi kelompok atau menjadi organisasi, menjadi komunitas yang mampu menghadirkan, memberikan harapan, tawaran kepada orang lain. Dan tawaran itu apa? Kita lihat ini. Ensiklik ini ingin menanggapi banyak bayang-bayang gelap dengan contoh cemerlang, bertara harapan orang samanya yang baik hati. Bahwa menyoroti figur ini dalam masyarakat yang tidak sehat ini, kita dipanggil seperti orang Samaria yang baik itu untuk menjadi sesama bagi orang lain. Kita bertanggung jawab bersama menciptakan masyarakat yang bisa menerima, mengintegrasikan dan mengangkat mereka yang telah jatuh atau menderita. Kasih membangun jembatan dan kita diciptakan untuk mencintai. Ini yang ditekankan oleh Paus Fransiskus lewat ensiklik Fratelli Tutti. Maka tadi kalau saya kemudian mengangkat tema jadilah terang dari Chris Paul ini, itu senada. Ya. Dia mengatakan hidup saya harus menjadi berkat bagi orang lain. Saya harus bisa menerangi orang lain. Sekurang-kurangnya di dalam keluarga kita, sekurang-kurangnya di dalam komunitas kita. Nah, menjadi terang itu yang seperti apa? Nah, kita melihat dasarnya. Ya. Bagaimana dengan umat Katolik di masa prapaskah ini? Ya. Bagaimana dengan tindakan-tindakan kita? Saya katakan di situ, you don't need a reason to help people. You don't need reason to help people. Kadang-kadang kita itu ketika mau membantu orang terlalu banyak alasan. Ya, saya bantu itu nanti dia malas, bro. Gak usah. Misalnya kalau di Indonesia itu kan banyak itu orang icik-icik itu, icik-icik di perempatan itu, ya, supaya itu lalu minta-minta gitu kan. Kita selalu kan alasan, jangan buka, nanti dia merampok, nanti dia begini. Akhirnya kita lewat saja, karena banyak alasan. Ya, alasannya cukup banyak, sehingga kita do nothing. Tapi itu dikatakan kalau kita membantu, udah jelas give. Kita diajak apa? Untuk mengingati life is giving. Hidup adalah memberi. Seringkali kita promo, kita harus punya alasan toh memberi. Kalau ini terlalu banyak alasan, sehingga nggak bikin apa-apa. Kan sekarang pertanyaannya di masa pandemi ini, komunitas Anda bikin apa? Di masa pandemi ini Anda bikin apa? Itulah pertanyaan. Ya. Saya bukannya mau nyombong loh Bapak Ibu terkasih, ini sekedar share.
Hanya ketika saya ke Amerika ini saya katakan untuk 1 bulan ini saya berhenti dulu ya, karena saya mau jalan-jalan dulu. Jadi saya lakukan di Jakarta apa? Saya bekerja sama dengan seorang penjual ayam bakar yang saya lakukan. Kemudian saya mengatakan kamu 1 hari berapa habisnya, menghabiskan berapa dan sebagainya, berapa potong. Dia mengatakan ya sekitar ini mau 300-an potong ayam. Lalu itu habis semua, enggak, kamu kadang-kadang sisa. Lalu saya bilang sama penjual ini, saya bilang, tolong sisanya kamu bagikan ke orang-orang sekitar dan nanti saya bayar. Jadi tiap hari saya di masa pandemi, dari awal pandemi sampai sebelum saya berangkat, saya selalu tiap malam transfer. 1 paket saya hargai 30.000. Ya kadang-kadang sisa 5. Berarti saya transfernya berapa? 30.000 kali 5. Tapi kadang-kadang orang Romo 20 sisa. Ya, 20 kali. Ya. Begitu setiap hari saya kasih. Ya. Dan saya mengatakan biar kamu bisa membagi pada orang-orang sekitarmu dan kamu tidak usah bilang dari siapa, sudah bagi aja. Dan itu yang bisa saya buat sebagai seorang imam. Ya, dalam karya nyata di tengah pandemi ini. Karena yang bisa saya lakukan bukan itu. Dan saya mengatakan rezekinya itu kembalinya luar biasa. Amin saudara. Jangan sebenarnya aja, ternyata luar biasa kok. Tiba-tiba ada orang transfer, ini Romo mau Amerika, saya kirim ya. Dikasih 1.000 bulan. Terima. Tapi itulah Tuhan itu tahu kok apa yang kau mau, betul? Udah just giving aja. Dan saya merasakan itu, saudara. Saya nggak pernah yang namanya kekurangan. Yang mungkin ada kurang ajar sedikit. Kekurangan. Ya. Karena apa? Karena kita punya prinsip life is given. Hidup adalah memberi. Berikan apa yang bisa kita lakukan. Nah, makanya jadi penting. Jangan banyak alasan akhirnya kita apa? Do nothing. Karena terlalu prinsip, ini nanti bagaimana ini terlalu banyak. Paus kita mengatakan lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu di masa pandemi. Gereja Katolik adalah the Good Samaritan. Ya, itu harapan dari Paus Fransiskus. Dengan ensiklik Fratelli Tutti. Nah, kisahnya The Good Samaritan gimana? Nah, mari kita bacalah biar kita kelihatan Katolik ya. Ya, kelihatan Katoliknya dan ini rekoleksi betul karena landasannya kitab suci. Amin, saudara. Nah, lihat tuh. Lukas 10, 25 sampai 37. Ya. Kita akan membaca bergantian, boleh? Apakah bisa melihat? Bapak Ibu terkasih? Susah ya? Saya itu kalau melihat itu untuk saya usia 54 ini masih tidak pakai kacamata, membaca dari sini masih bisa. Ya, apalagi kalau melihat duit lebih terang lagi. Enggak semua ya. Semua kalau lihat duit terang ya. Kita akan bergantian, kaum bapak mulai dengan ganjil, kaum ibu genap. Ya, kita baca bersama-sama. Mari kaum bapak kita saya pergi. Ya, itu paling gede. Ya. Udah jam 12 ya? Oh belum, kurang 15 ya. Masih. Ya kita baca. Kaum bapak 1, 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang menjadi saudara dirimu. Dia jatuh ke tangannya yang berkasihkan dan berkasih, tetapi yang dilakukan untuknya dan juga untuk dirinya dan Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi yang melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang yang mendapatkan itu. Ketika yang mendapatkan itu, ia mendapatkan dari sana. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu memeluk pembahukannya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai upakannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah yang antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan yang itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara yang terkasih, kisah ini sangat terkenal dan luar biasa. Anda tahu siapa itu orang Samaria, siapa itu imam, siapa itu orang Lewi. Jadi imam itu berarti yang seperti kami, ya, para ulama ini, ya. Ulama, imam itu seharusnya melakukan hal yang lebih baik karena tahu tentang ajaran. Nggak seperti Heri Irawan yang di Bandung itu, Ustadz yang memperkosa 13 santrinya itu karena dihukum mati, ya, keputusan, ya. Nah, ulama kemudian para imam itu seharusnya akan lebih karena dia mengajarkan, tahu tentang agama. Ada saudaranya yang kerampokan, dia kemudian apa? Mencari jalan lain mengatakan, "Sorry aja ya, nanti saya bantu, malah dituduh yang merampok." Lebih baik jangan. Ini dia apa? Lari dari tanggung jawab. Kemudian orang Lewi. Orang Lewi itu menurut orang Yahudi adalah suku yang memelihara atau merawat bait Allah. Untuk zaman sekarang yaitu para deacon, para prodiakon, para aktivis, ya, aktivis ini Pengurus. ya, melihat ada yang kerampokan juga dia jalan lain. Kemudian datanglah orang Samaria. Anda tahu orang Samaria menurut orang Yahudi adalah second tribe, apa suku punya orang kedua, ya. Orang nomor 2, ya, bukan kalangan orang Yahudi, orang kafir menurut Adro. Itu orang Samaria yang sering dikatakan pasti kamu nanti masuk neraka jahanam. Pasti. Tetapi orang Samaria ini justru apa? Melakukan hal yang luar biasa. Ya, dia merawatnya, kemudian membasuh dengan minyak dan sebagainya. Bahkan ketika sampai di penginapan, dia bilang sama yang punya penginapan, nanti kalau dibelanjakan lebih, tolong kamu WA saya, ya. Minta di WA loh. Akan saya ganti semua tuh. Dan kemudian
Yesus bertanya, siapa sesama? Dan orang yang mengatakan orang Samaria. Dan itulah orang Samaria itu tidak lain, tidak bukan sebenarnya Lukas itu menunjuk itulah Yesus. Dia melakukan sesuatu tanpa melihat kamu suku apa, kamu siapa, nggak pernah. Yang penting adalah apa? Aku memberikan yang terbaik untuk orang ini karena dia adalah sesamaku. Maka kemudian Yesus akan mengatakan, be the good Samaritan. Dan inilah yang juga dimintakan oleh siapa? Oleh Paulus kita kepada seluruh rakyat, seluruh masyarakat, seluruh anggota gereja, tanpa terkecuali. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, ensiklik Fratelli Tutti itu ditujukan untuk semua. Jadi kita. Jadi kalau orang lalu mengatakan, pelayanan itu hanya untuk para imam dan sebagainya. No, kita melayani itu semua. Dan itu dasarnya karena apa? Karena Anda dicintai Tuhan, maka Anda harus melayani. Melayani berarti apa? Menjadi sesama bagi yang lain, itu melayani. Dan ini yang di masa Prapaskah ini, saya rasa nanti besok kita akan mendengarkan kisah sengsara. Kisah sengsara Yesus. Yesus menderita itu karena apa? Karena dia mencintai kita. Saya selalu menggarisbawahi dari Yohanes 3, 16 sampai 17 ini yang harus selalu dipegang siapapun. Bukan karena ini ayat favorit dari pendiri MSC, tarekat kami berdua, saya dan Romo Adri, pendiri kami, Pater Jules Chevalier. Anda tahu siapa itu Jules Chevalier? Orang Prancis, dia seorang imam projo, mendirikan tarekat MSC, dan dia seorang pencinta hati kudus, dan dia mengambil Yohanes 3, 16 sampai 17 dengan mengatakan apa? Karena Allah begitu mencintai dunia ini, maka dia mengutus putranya Yesus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menghakimi. Dan itulah yang dipegang oleh Yesus. Untuk menyelamatkan, dan menyelamatkan itu dengan cara bagaimana? Dalam Lukas 10, 25 sampai 37 dikatakan, menyelamatkan berarti menjadi sesama bagi yang lain. Mungkin saat ini yang minta uluran tangan itu adalah pasangan Anda. Mungkin saat ini yang minta uluran tangan itu adalah siapa? Adalah anak Anda. Hilang. Ada saatnya hilang, ada saatnya ada. Ya. Itu memang itulah kehidupannya. Nah, saudaraku, bisa jadi yang minta uluran tangan itu adalah orang tuanya. Saya ingat sebelum saya kesini ada satu keluarga yang mengatakan, kami berdosa nggak? Kami ini punya orang tua keluar masuk masalah terus. Kalau kami berdoa kemudian memasrahkan, Tuhan ambil saja orang tua secepatnya. Kira-kira berdosa? Berdosa. Berdosa? Berdosa. Pertanyaannya sebenarnya bukan dosa atau tidak. Kok sampai dia bertanya kayak gitu? Jangan-jangan orang tuanya yang menjengkelkan, atau anaknya yang nggak tahu dia. Tidak mau repot. Nggak mau repot. Ya. Jadinya biayaannya nggak ada biaya. Ya. Nah, situasi yang seperti itu kan bisa menjadi diskusi kuat. Tetapi pertanyaannya, kalau hidupku itu menjadi berkat bagi orang lain,
Kemudian kita juga memberikan didikan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita pasti nggak akan keberatan ketika kita ini misalnya nanti menjadi tua. Seringkali menjadi keberatan karena banyak di antara kita itu mengalami yang namanya kepahitan hidup, sehingga orang lain dianggap sebagai beban atau hidup kita membebani orang lain. Nah, tadi orang yang dirampok kemudian jatuh. Orang Samaria dia tidak berpikir, oh dia bodoh, kenapa nggak bawa senjata biar nggak dirampok? Kenapa dia nggak? Dia bertemu dengan pribadi yang saat ini tidak bisa apa-apa dan membutuhkan uluran. Dan orang Samaria itu langsung tanpa tanya, tanpa apapun, dia mengatakan, yuk, saya bawa, saya rawat. Kebetulan dia punya duit, kebetulan. Tapi seandainya orang Samaria ini nggak punya duit, apakah dia akan memperhatikan? Saya yakin Yesus mau menunjuk dia pasti melakukan. Karena bukan semata-mata duit, tetapi hatinya. Maka dikatakan apa tadi? Hatinya tergerak oleh belas kasih. Dan inilah sebetulnya yang ditekankan oleh Paus Fransiskus. Hati kita tergerak oleh belas kasih, sehingga kita mau melakukan sesuatu, bukan hanya mungkin duit, tetapi hatinya yang diberikan. Dan inilah sebetulnya yang diminta oleh gereja. Inilah yang diminta oleh Paus kita Fransiskus, agar gereja Katolik betul-betul punya hati kepada dunia yang saat ini kena pandemi COVID-19. Saya rasa semakin ditambah lagi kalau sekarang ini masalah Rusia yang menyerang Ukraina. Kita bisa lihat betapa banyak orang menderita. Entah itu yang di Rusia sendiri atau yang di Ukraina, tapi yang lebih banyak di Ukraina. Dan Paus mempersembahkan satu hari untuk mendoakan ketika memasuki masa prapaskah itu, mempersembahkan. Karena betul-betul Paus mengatakan hatinya tergerak, bukan karena di Ukraina itu banyak orang Katolik, tapi ini soal kemanusiaan. Yang harus kita membuka hati, mengulurkan tangan supaya mereka itu menjadi pribadi yang merasa dicintai, kemudian nyaman dengan situasi yang ada di sekitarnya. Dan inilah sebetulnya yang diminta oleh gereja saat ini, Bapak Ibu, termasuk juga di komunitas kita saat ini. Ya, kita diminta untuk apa? Menjadi the good Samaritan dengan caranya kita. Yang penting bagaimana saya punya hati yang tergerak, hati yang mau terlibat, hati yang mau kita ambil bagian. Ya. Dan ini membuka peluang untuk siapapun tanpa terkecuali. Karena Anda sudah dicintai. Ini Bapak Ibu, kita sudah dicintai. Kita ini kan orang-orang yang dicintai Tuhan. Buktinya Anda bangun sehat, hirup nafas, bisa menikmati. Coba Anda bangun sedikit stroke, lalu ngomongnya tak bilang mengatakan bangun tidur begitu. Saya mengalami loh Bapak Ibu kasih 6 hari blank, nggak ada kehidupan. Tanggal 20 sampai 26 saya nggak tahu. Kemudian setelah saya sadar, tanggal 26 sampai tanggal 1 itu saya masih berbaring. Kemudian saya kalau makan disuapi, dilap nggak bisa apa. Saya cuma ngata-ngata, terus ngata-ngata. Itu aja. Orang datang dan karena mereka saya hidup. Ya. Coba kalau perawat sama dokter mereka kong kali kong bilang Romo yang satu ini nggak usah dirawat, mati saja. Tetapi saya kemudian masih bertahan saat ini betul-betul karena cinta mereka. Amin saudara. Dan saya percaya ya,
Dan cinta itu harus ada ekspresi. Ya, termasuk sekarang jam 12. Ya, jam makan kan saudara kita dikasih. Nah, untuk mendatangkan ekspresi kita, nanti kita akan ditunjukkan. Nah, sekarang tepat jam 12 menurut waktu sana itu. Nah, kita akan break dulu ya, setengah jam. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Romo Handoko. Baik, kita akan segera take lunch dan doa makan akan dipimpin oleh Romo Handoko. Mari kita berdiri, bukan hanya untuk tepuk tangan bersukacita, tapi kita berdiri untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang baik, Engkau pemberi dari segala sesuatu, Engkau sumber kehidupan, sumber kebahagiaan dan makna dari segala sesuatu. Kami mohon berkat-Mu atas kami, supaya hidup kami selalu bermakna, supaya hidup kami selalu diberi kekuatan, supaya hidup kami selalu memancarkan cinta-Mu sendiri. Berikan kami kekuatan yang baru dan semangat yang baru pada masa break ini. Berkatilah makanan dan juga persekutuan kami, cengkerama, keakraban, dan juga Kau berkati makanan ini yang menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Dan Tuhan, jangan juga Engkau abaikan mereka yang telah mempersiapkan ini dengan penuh cinta, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh pemberian diri. Berkati kami semua, dengan kami kekuatan dan sukacita demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk makan siang ada bakmi asin yang sangat terkenal kelezatannya, ada di bagian belakang di sekitar kitchen ya. Jadi satu persatu bergiliran dipersilahkan untuk ambil makanan di bagian belakang. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalam, bukan menari, menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bertindak menari. Tepuk tangan untuk kita. Jangan dulu lagi, masih ada satu. Anda tahu ini siapa? Wah, tahu nggak siapa? Nah, ini Shakira. Nah, kita akan menjadi Shakira. Nah, menjadi Shakira. Dengan gerakan, ayo siap. Gerakannya remaja. Oh, betapa indahnya